Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Nur Indasari dengan NIM 200631100053 dari kelas 4B Luring 1 Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai PHP. Langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan mengenai PHP terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya PHP itu? PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, PHP adalah bahasa scripting open source yang banyak digunakan. Script PHP sendiri dieksekusi dari server. Nah, PHP juga gratis untuk diunduh dan digunakan. Apa itu file PHP? File PHP dapat berisi teks HTML, CSS, JavaScript, dan PHP code. Nah, kode PHP sendiri dieksekusi dari server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. File PHP mempunyai extension .php. Apa yang dapat dilakukan PHP? Yang pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis. Yang kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. PHP juga dapat mengumpulkan data formulir. PHP dapat mengirim dan menerima cookie. PHP dapat menambah, menghapus, memodify data dari database kita. PHP dapat digunakan untuk mengontrol user access, dan yang terakhir PHP dapat mengenkripsi data. Dengan PHP kita tidak terbatas pada output HTML saja, kita juga dapat menampilkan output berupa image, PDF file, dan bahkan film flash. Kita juga dapat menampilkan teks apapun seperti XHTML dan XML. Mengapa harus PHP? Karena yang pertama, PHP berjualan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, macOS, dan lain sebagainya. PHP juga kompatibel dengan hampir semua server yang digunakan saat ini, misalnya seperti Apache, ISS, dan sebagainya. PHP mendukung berbagai database. PHP juga gratis dan dapat diunduh dari sumber resminya PHP, yaitu www.php.net. Dan yang terakhir, PHP mudah dipelajari dan berjalan secara efisien di sisi server. Nah, selanjutnya kita menuju ke PHP install. Apa yang kita perlukan sebelum menginstal PHP? Untuk mulai menggunakan PHP, kita dapat yang pertama menemukan host web dengan dukungan PHP dan MySQL. Nah, selanjutnya bisa menginstal web server di PC kita dan kemudian menginstal PHP dan MySQL. Yang kedua, selanjutnya gunakan host web dengan dukungan PHP. Jika server kita telah mengaktifkan dukungan untuk PHP, kita tidak perlu melakukan apapun. Cukup buat beberapa .php, cukup buat beberapa file .php, letakkan di direktori web kita, dan server akan secara otomatis menguraikannya untuk kita. Kita tidak perlu mengkompilasi apapun atau menginstal alat tambahan apapun, karena PHP gratis dan sebagian besar web hostnya menawarkan dukungan PHP. Siapkan PHP di PC kita sendiri. Nah, jika server kita tidak mendukung PHP, kita harus yang pertama install web server, yang kedua install PHP, dan yang ketiga install database seperti MySQL. Situs resmi official PHP websitenya dapat dilihat di php.net, dan di situ sudah tertera petunjuk penginstalannya untuk PHP. Selanjutnya kita menuju ke PHP syntax. Nah, di sini terdapat basic PHP syntax.
Script PHP dapat diletakkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan tanda kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya dan lebih dari. Nah, di sini contoh awalan dari script PHP. Nah, selanjutnya ekstensi file default untuk file PHP adalah .php. File PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script. Di bawah ini, nah di sini kita memiliki contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP bawahan echo untuk menampilkan teks hello world di halaman web. Seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Kita coba copy. Nah, di sini saya sudah copy paste script yang ada di halaman tadi ke dalam Notepad++ seperti ini. Nanti jika script ini kita run, maka nanti akan menampilkan tulisan my first PHP page dan juga tulisan hello world. Kita coba panggil di web browsernya. Tadi nama filenya adalah syntax.php. Nah, seperti ini akan muncul my first page seperti yang saya katakan tadi dan juga hello world. Berarti scriptnya sudah berhasil ya, tidak ada error atau salah apapun. Ini adalah salah satu contoh script dasar dari PHP. Langsung kita menuju ke PHP comment. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Nah, satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Jadi nanti komen PHP itu tidak akan ditampilkan dalam outputnya. Jadi yang hanya bisa membaca adalah kita yang membuat program dan yang membaca program tersebut. Komentar dapat digunakan untuk yang pertama membiarkan orang lain dapat memahami kode dari yang kita buat. Yang kedua, mengingatkan diri kita tentang apa yang kita lakukan. Karena sebagian besar programmer pernah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri dari 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian dan harus memikirkan apa yang mereka lakukan. Komentar dapat mengingatkan kita tentang apa yang kita pikirkan ketika kita menulis kode. PHP mendukung beberapa cara dalam berkomentar. Seperti contohnya di bawahnya ini, sintak untuk komentar satu baris. Nah, nanti di sini ada banyak contoh. Ini untuk sintak komentar multiple line, dan di sini masih ada lagi part of the yang lebih kompleks lagi, tapi nanti saya akan mencoba hanya yang pertama saja. Ini kita copy di text editor. File new. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Kita namai comment.php. Untuk types-nya all types. Oke, save. Nah, seperti ini nanti di sini untuk sintak yang ada tanda slice atau garis miring 2 ini namanya adalah comment. Nah, ini nanti comment ini tidak akan ditampilkan di program. Kita coba lihat.
Nah, hasilnya kosong karena memang di sini komen tidak untuk ditampilkan. Ini hanya untuk mengingatkan kita. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk apa? Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita menuju ke PHP variabel. Di sini ada dua, ada variables dan variable scope. Yang pertama ada variables, saya menjelaskan variabel dulu. Variabel adalah containers atau wadah untuk menyimpan informasi. Membuat atau mendeklarasikan PHP variabel. Di dalam PHP, sebuah variabel dimulai dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabel. Nah, contohnya seperti ini. Tanda dolar, nama variabelnya adalah txt, dan isi dari variabel txt adalah kata-kata dari hello world. Yang kedua ada tanda dolar, nama variabelnya adalah variabel x, dan isi dari variabel x adalah angka 5. Dan begitu juga dengan yang variabel y, isinya adalah angka 10,5. Langsung kita coba di text editor. Tadi saya sudah copy paste seperti ini. Langsung saja kita coba panggil di browsernya. Nah, karena tadi di sini kita menuliskan variabel txt, isinya adalah hello world, variabel x isinya angka 5, dan variabel y adalah isinya 10,5, maka nanti maka di sini yang ditampilkan adalah seluruh isi dari variabel yang telah dijabarkan atau dideklarasikan pada teks PHP ini. Oke, selanjutnya ke variabel scope. Di dalam PHP, variabel dideklarasikan di mana saja dalam script. Nah, ruang lingkup atau scope dari variabel adalah bagian dari script di mana variabel direferensikan atau digunakan. PHP memiliki 3 cangkupan variabel yang berbeda atau memiliki 3 scope variabel yang berbeda. Yang pertama ada lokal, yang kedua global, dan yang ketiga ada statik. Nah, yang pertama adalah global dan lokal scope. Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi memiliki global scope dan hanya dapat diakses di luar fungsi. Contohnya seperti ini. Kita coba langsung di text editor. Oke. Kita kopikan scriptnya di text editor. Selanjutnya kita save. Kita panggil di web servernya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nanti akan menampilkan variable x inside function is variable x. Nah, di sini variable x-nya adalah angka 5, jadi nanti di sini is titik 2 ditampilkan adalah angka 5. Dan juga menampilkan variable x outside function is angka 5. Di sini seperti ini, variable x inside function is. Nah, karena tadi muncul warning seperti ini, dan di sini angka 5-nya tidak muncul, hanya muncul pada yang kedua, berarti ini ada error di
sintaknya. Seharusnya jika tidak ada error nanti akan muncul ini saja, dan di sini angka 5-nya akan muncul. Oke, selanjutnya karena di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam, nanti mungkin akan saya bahas di lain waktu untuk solusi dari error yang ada di syntax scope ini. Selanjutnya ke PHP echo atau PHP print. Dengan PHP ada dua cara dasar untuk mendapatkan output. Yang pertama ada echo dan yang kedua ada print. Nah, dalam tutorial ini kita menggunakan echo atau print di hampir semua contoh. Jadi, bab ini berisi sedikit lebih banyak informasi tentang dua pernyataan output tersebut. PHP echo dan print statement. Echo dan print kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk output data ke layar. Perbedaannya kecil. Echo tidak memiliki nilai balik atau value. Sedangkan print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengambil parameter meskipun penggunaan seperti itu jarang. Sementara print dapat mengambil satu argumen. Echo sedikit lebih cepat daripada print. The PHP echo statement. Pernyataan echo dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung. Echo seperti ini biasa atau echo dengan diikuti dengan tanda kurung. Display text-nya, contoh berikut ini adalah menunjukkan cara menampilkan teks dengan perintah echo. Seperti ini. Kita coba. Kita kopas scriptnya ke dalam text editor. Oke. Nah, di sini nanti akan menampilkan PHP is font dengan ukuran fontnya H2. Yang kedua, pada baris kedua nanti akan menampilkan Hello World. Yang pada baris ketiga nanti akan menampilkan I'm about to learn PHP. Dan pada baris terakhir akan menampilkan This string was made with multiple parameters. Kita coba apakah benar akan menampilkan kata-kata kalimat seperti ini. Nah, sama kan seperti tadi, PHP is fun, hello world, I'm about to learn PHP, dan this string was made with multiple parameters. Oke, selanjutnya ke PHP data types. Di sini sebenarnya masih banyak lagi contoh di bawah, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja, satu saja contoh. Selanjutnya langsung ke data types. Variabel dapat menyimpan data dari tipe data yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP mendukung tipe data sebagai berikut. Yang pertama ada string, integer, float, boolean, array, object, null, dan juga research. PHP yang pertama adalah PHP string. String adalah urutan karakter seperti hello world. String dapat berupa teks apapun dalam tanda kutip,
kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Jadi seperti pada contoh ini, di sini yang variabel X tulisan hello world-nya diapit dengan tanda kutip 2. Dan yang bawah variabel Y tulisan hello world diapit dengan tanda kutip 1. Ini hasilnya nanti akan sama menampilkan kalimat hello world. Tidak ada bedanya. Kita coba copy paste. Kita panggil. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Selanjutnya PHP integer atau bilangan bulat. Tipe data integer adalah angka non-desimal antara negatif 2, 147, 483, 648, dan 2, 147, 483, 647. Aturan bilangan bulat atau aturan dari integer adalah sebuah integer harus memiliki setidaknya 1 digit. Yang kedua, integer tidak boleh memiliki titik desimal atau decimal point. Yang ketiga, integer bisa bilangan positif atau bilangan negatif. Dan yang terakhir, integer dapat ditentukan dalam desimal basis 10, heksadesimal basis 16, oktal basis 8, atau binari basis 2. Seperti contoh ini, variabel X adalah integer. Nah, fungsi PHP var_dam mengembalikan tipe data dan value. Kita coba. Lalu kita panggil di sini. Nah, di sini menampilkan variabel X yang berisi 5985. Seperti ini. int 5985. Oke, selanjutnya ke PHP float. Float adalah bilangan dengan titik desimal atau bilangan bentuk eksponensial. Contohnya, variabel X adalah float. Di sini nanti akan menampilkan angka 10,365. Kita coba. Kita panggil di sini. Nah, float dalam kurung 10,365. Itu juga yang boolean nanti akan menghasilkan true atau false. Boolean sendiri sebenarnya adalah mewakili dua kemungkinan status, yaitu true or false. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada PHP array. Array sendiri adalah menyimpan beberapa value atau nilai dalam satu variabel tunggal. Kita coba.
Nah, hasilnya adalah seperti ini. Di sini menampilkan Volvo, BMW dan Toyota. Nah, array 3, 0, string 5, Volvo, BMW dan Toyota. Selanjutnya kita ke PHP string function. Dalam bab ini kita akan melihat beberapa fungsi yang umum digunakan untuk memanipulasi string atau manipulate string. Ini seperti contohnya strlen, yaitu return length of a string. Contohnya seperti ini. Kita coba copy paste. Nah, hasilnya 12. Karena kalimat hello world ini kita hitung angkanya ada berapa. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi, 7, 8, 9, 10, 11, 12 beserta dengan tanda seru. Hasilnya adalah 12 seperti ini. Selanjutnya adalah Selanjutnya str word count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Kalau strlen, stringlen ini digunakan untuk menghitung mengembalikan panjang string. Jadi menghitung jumlah hurufnya. Kalau string word count di sini untuk menghitung jumlah kata. Kita coba. Di sini katanya ada 2, hello dan juga word. Maka di sini nanti akan muncul 2 seperti ini. Selanjutnya string ref atau reverse a string. Di sini digunakan untuk membalikkan string. Jadi nanti di sini kita tuliskan hello world, tapi nanti outputnya akan terbalik seperti draw oleh. Coba. Nah, terbalik kan hello world-nya. Dan masih banyak lagi ya di sini ada str pose. Di sini untuk mencari teks dalam string. Nah, di sini kan kita tuliskan hello world. Dan yang kedua ini adalah teks yang kita cari, word. Nanti outputnya adalah angka 6 karena word ini terdiri dari 6 huruf. W, O, R, L, D. Nanti outputnya adalah 6. Dan yang terakhir ada str replace, yaitu digunakan untuk menggantikan beberapa karakter dengan beberapa karakter lain dalam sebuah string. Jadi yang pertama adalah kata yang akan diganti, yaitu word. Yang kedua, dolly adalah kata yang akan menggantikan kata word. Dan yang terakhir ini adalah kalimat
utuhnya. Nanti outputnya akan menjadi Hello Dolly, bukan Hello World. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah PHP numbers. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP adalah menyediakan konversi tipe data otomatis. Jadi jika kita menetapkan nilai integer ke suatu variabel, tipe data variabel itu akan otomatis menjadi integer. Kemudian jika kita menetapkan ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode kita. Yang pertama ada PHP integer. Bilangan bulat, integer adalah bilangan tanpa desimal. PHP memiliki konstanta standar seperti berikut: PHP int max, bilangan bulat terbesar; PHP int min, bilangan bulat terkecil; dan PHP int size, ukuran bilangan bulat. Dan PHP juga memiliki fungsi berikut untuk memeriksa apakah tipe data tersebut variabel, apakah tipe variabel tersebut adalah integer. Yang pertama ada is underscore int, is underscore integer, is underscore long. Kita coba. Nah, munculnya adalah seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.